Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhattumul ijla mim ba'dihi wa antum dhalimun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada Musa dengan mukjizat. Jadi Allah memberitahukan telah memberikan kepada Musa itu mukjizat ya. Ayat-ayat kekuasaan Allah yang berupa mukjizat. Ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah yang berupa mukjizat dan diberikan kepada Musa itu banyak sekali. Termasuk Musa itu dalam menghadapi Fir'aun itu pokoknya tidak mudah diterima ajarannya itu. Lalu termasuk di situ lalu adu kekuatan, di mana adu kekuatan. Kalau Fir'aun itu menggunakan ilmu sihirnya, tukang ahli sihirnya itu dikumpulkan untuk membuat kehebatannya di hadapan Fir'aun. Terbukti dia itu membawa tali-tali itu, lalu talinya dilemparkan jadi ular ya. Sedang Musa diperintah lemparkan tongkatmu jadi ular besar, jadi ular besar lalu memakan semua ular-ular yang dibikin oleh sihirnya Fir'aun tadi. Itu suatu bentuk ya mukjizat Allah. Termasuk Musa itu dimintai air oleh umatnya masa kekeringan. Ya Musa mintalah air pada Allah. Musa berdoa, diperintahkan Allah pukulkan tongkatmu pada batu itu. Pada batu itu lalu mancar 12 mata air. Karena orang Bani Israel terdiri dari 12 suku. Masing-masing suku dapat satu mata air. Itu satu bentuk juga daripada bayinat, yaitu mukjizat Allah. Nah, terutama yaitu mukjizat pada waktu Bani Israel dikejar Fir'aun lalu lari sampai batas laut, lalu dia akan menyeberang ke Laut Merah untuk pindah ke negeri Arab. Nah, umatnya ya Musa, doalah kepada Allah gimana kita selamat dari dikejar. Kita sudah dikejar oleh Fir'aun, hampir hampir tangkap. Lalu Allah perintahkan Musa, pukulkan tongkatmu ke air laut itu. Lautnya terbelah. Lalu di sini terjadi jalan. Lah, kaum Musa jalan lewat sana, terus selamat. Lalu kelompok Fir'aun masuk sini, habis masuk sini, Allah menutup lagi laut itu. Nah, ini juga mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Musa itu. Tapi pada waktu bolongnya Musa, yaitu Bani Israel itu sudah melewati laut ada selamat, naik ke daratan Arab, yaitu. Lalu mereka lihat itu, kok ada orang-orang yang menyembah pedet anak sapi. Justru Bani Israel juga minta itu pada Musa. Ya Musa, buat saya dibikinkan patung seperti itu, saya akan menyembah itu. Loh, kurang ajar kan? Padahal setelah Musa selamat ke daratan itu oleh Allah diceritakan Musa dipanggil oleh Allah untuk menyendiri di Bukit Tur. Lah pada waktu Musa melaksanakan tugas 40 malam di Bukit Tur itu, bolongnya Musa itu menyembah anak sapi. Nah begitulah. Makanya dikatakan tsumma takhattumul ijla min ba'di. Kemudian kamu, hei kaumku, ya tuh ini ucapan Allah memberitahukan. Kemudian Allah memberitahukan bahwa Musa ngomong begitu. Tsumma takhattumul ijla. Allah berfirman, kemudian kamu menyembah pedet min ba'di setelah Musa dipanggil oleh Allah untuk menyendiri di bukit itu. Wa antum dhalimun. Nah, dengan demikian kamu Bani Israel telah menganiaya diri. Mestinya kamu itu mengikuti ajaran Musa, mengikuti Taurat, tapi kok untuk menyembah Allah tidak mensekutukan sedikit pun, kok malah menyembah anak sapi, berarti kamu itu zalim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asaina wa usrifu fi qulubihimul ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami Allah mengambil janjimu, Bani Israel, sambil kami angkat Bukit Tur itu di atas kepalamu. Jadi Allah mengambil janji Bani Israel sambil Allah itu memerintahkan Bukit Tur ada di atasnya itu, dan tampaknya seperti gumpalan awan yang tebal begitu. Nah, sambil Allah mengatakan khudhu ma atainakum
bikuwatin. Nah, ambillah apa yang aku berikan padamu, ajaran Musa yang berupa Taurat itu. Ambillah bikuwatin dengan sekuat tenaga. Ikutilah, patuhilah. Ya, itu perintahnya Allah. Jadi Bani Israel diambil janjinya sambil bukit Tur di atasnya, lalu dikatakan ambillah itu apa yang saya berikan itu dengan sekuat tenaga, ajaran Taurat yang dibawa Musa itu. Wasma'u, dan dengarkan apa perintah ajaran daripada Musamu itu, Nabi Musamu itu. Apa diperintah Allah demikian itu? Jawab mereka, qalu sami'na wa asaina. Mereka menjawab, ya Allah, kami mendengar, ya. Kami mendengar tuh perintahnya Musa seperti itu. Perintah Allah melalui Musa dengan kitab Taurat, ajaran seperti itu. Kami mendengar. Wasoina. Wah, kami mendurkainya, tidak mau melaksanakan. Maksiat, tidak mau patuh pada ajaran Musa yang itu. Saya dengar sih dengar, tapi nggak mau aku. Nah, itu orang Bani Israel. Nah, contoh konkretnya Bani Israel sekarang ada di Palestina itu. Wah, itulah tindakan seperti itu. Nah, membantai orang-orang yang Islam seperti itu. Karena apa? Mereka berani ngomong begitu. Wa usribu fi qulubihim ijla bi kubrihim. Dia telah meresapkan ya di dalam hati mereka itu penyembahan kepada anak sapi ya karena kekafiran mereka. Jadi dia daripada menyembah Allah sesuai dengan perintahnya Musa, tapi dia lebih baik menyembah patung anak sapi. Nah, begitu. Itu sudah meresap dalam hatinya. Saya lebih senang, lebih mantap menyembah itu, sapi itu. Nah, anak sapi itu. Tidak mau menyembah Allah sesuai perintahnya Musa. Mereka ngomongnya begitu. Sudah meresap dalam hatinya itu, yaitu penyembahan kepada anak sapi itu. Itu bikufrihim, itu karena kekafiran mereka itu. Karena dia kafir itu. Lalu Allah merintahkan kepada Muhammad, kul bisama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan ya Muhammad, alangkah buruknya ya kamu, alangkah buruknya perintah agamamu, perintah keimanan menurut agamamu itu. Kamu ngaku umatnya Musa, melaksanakan Taurat, tapi mengapa kok tidak nyembah Allah tapi nyembah anak pedet, anak sapi? Itu kan namanya keimananmu kan tidak benar itu. Mestinya kalau imannya Nabi Musa itu mengajarkan menyembah kepada Allah. Ubudullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan sedikit pun. Lah kok malah sekarang tidak menyembah Allah, malah menyembah anak sapi. Keimananmu bagaimana? Alangkah buruknya kalau kamu itu ngaku iman, tapi pengawalannya imannya kok seperti itu. Tidak menyembah Allah, tapi menyembah sapi, anak sapi. In kuntum mu'minin, kalau kamu itu memang beriman. Nah, Muhammad diperintah itu untuk memperjelas pada Bani Israel. Kamu itu gimana? Agama itu bagaimana? Agama yang kamu imani itu kok merintah kamu nyembah sapi, apa benar itu? Padahal kamu ngaku, kamu beriman katanya. Kamu katanya umatnya Musa dengan kitab Taurat. Kamu iman katanya, tapi kan nyembah sapi. Nah, lucu itu, nggak bener itu. Kul ingkanat lakumul darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad kepada orang Bani Israel itu. Jika kamu tetap berpendapat bahwa kehidupan akhirat atau surga itu di sisi Allah hanya khusus untuk kamu, bukan untuk orang yang lain. Ayo, kamu tanya Muhammad, apa benar dia tetap berpendirian bahwa akhirat itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk yang lain? Kalau memang begitu, fataman nawul mauta in kuntum shadiqin. Hendaklah mereka itu mau memohon kematian. Ya, mati saja sekarang juga kalau perlu. Nah, soalnya apa? Kalau dia mengaku bahwa tetap akan menguasai surga yang hanya mereka sendiri, untuk mereka sendiri, mestinya disuruh mati, mau dia mati lalu mau masuk surga. In kuntum shadiqin. Tapi kalau kamu memang benar loh, merasa bahwa surga hanya untuk kamu, ya, maka mohonlah saja kamu minta mati sekarang. Nah, gitu. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bidzalimin. Wah,
Apa kenyataannya? Mereka itu tidak mau mati selamanya. Tidak mau mati, tidak akan mati. Nah, tidak mati. Karena apa? Bima qadamat aydihim, karena atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Mengingat dosa yang sudah banyak itu, akhirnya dia takut juga mati. Walaupun dia sendiri ngaku akan masuk surga untuk dia sendiri, nyata nggak berani. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah itu mengetahui semua perbuatan, semua tingkah lakunya orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya diri karena dia tidak taat, tidak patuh kepada ajaran Rasulnya, yaitu ajaran Musa dengan kitab sucinya, kitab Taurat. Dia banyak pembangkangan, suruh menyembah Allah, kok yang disembah malah anak sapi. Nah itu merupakan dosa. Jadi walaupun dia ngaku akan masuk surga sendirian, bukan orang lain yang masuk situ, tapi nyatanya disuruh mati, tidak mau, tidak berani mati. Karena itu tadi, dia itu bima qadamat aydihim, disebabkan karena perbuatan tingkah laku mereka yang selalu menentang Allah dan Rasulnya, yaitu menentang ajaran Taurat. Itulah orang Yahudi. Dan bekasnya sampai sekarang masih ada kenakalan orang Yahudi seperti yang di banda Israel sekarang itu. Mereka mestinya kalau ngaku iman ya sesuai dengan ajaran Islam, ya nyembahnya Allah, nyatanya yang disembah bukan itu. Kita ya masih ngaku Taurat, tapi nyatanya dengan orang Islam saling bermusuhan. Nah, itu berarti mereka itulah agama sebenarnya sudah sesat menurut ajaran Allah yang terakhir ini. Jadi Al-Quran mengajarkan bahwa orang-orang yang menganut agama selain bahwa Rasulullah yang kitab suci itu dia itu tidak diterima ibadah, mereka termasuk orang-orang yang rugi.